Saya melihat ada anak kecil yang sedang dibimbing oleh raja-raja Nusantara. Itu raja-raja Nusantara. Semuanya sudah turun untuk menggembleng anak tersebut. Nanti, suatu saat, akan ada perubahan. Bangsamu, negaramu, semua akan berubah. Karena semua raja-raja sudah turun. Raja Nusantara. Rahayu, rahayu. Sedulur telatah Gunung Langit, khususnya dan saudara-saudaraku semuanya. Simbah mau menyampaikan sebuah cerita. Begini ceritanya. Waktu itu Simbah ditanya sama seseorang. Pertanyaannya ya cukup menggelikan. Karena pertanyaannya menyangkut masa depan bangsa, menyangkut masa depan Indonesia. Begini pertanyaannya. Mbak, apakah Indonesia nanti akan berganti nama dengan nama Nusantara? Dan nanti Nusantara akan dipimpin oleh seorang raja. Berarti tidak ada presiden lagi, memakainya pakai sistem kerajaan. Apakah benar seperti itu, Mbak? Pertanyaan aneh, ya kan? Cuman begini, segala sesuatunya, kalau belum terbukti, memang itu hal yang sangat aneh, sangat menggelikan, bahkan bisa dianggap orang menghayal. Seperti halnya waktu itu, zaman dahulu kala, Nabi Nuh menyampaikan pada umatnya, wahai umatku, naiklah kalian semuanya. Bahkan semua hewan-hewan, semua binatang-binatang dimasukkan ke kapalnya. Tapi apa kata orang yang tidak percaya? Ah, Nabi Nuh itu gila. Nabi Nuh itu mengada-ngada. Tapi apa yang terjadi? Banjir besar, banjir bandang melanda. Baru mereka percaya. Begitupun apa yang terjadi di tanah Jawa. Waktu itu Eyang Joyoboyo pernah meramalkan, mengko bakal temu jamane tanah Jawa kalungan wesi, kali ilang kedunge, pasar ilang kumandange, lan gunung kalungan inten. Waktu itu ya dianggap apa sih ini? Joyoboyo itu apa, mau ngomong apa ini? Orang tidak paham. Tapi setelah terjadi, ya orang, oh pada akhirnya kan begitu. Oh ternyata. Tentang itu, ya berkaitan dengan pertanyaan orang tersebut, memang sih mengada-ngada.
Cuman begini, ya. Alam itu bekerja dengan sistem setiap ada akan sebuah kejadian itu diawali dengan tanda-tanda. Seperti halnya ketika pohon mau berbuah, maka tanda-tandanya yaitu berbunga. Adanya mendung itu tanda bahwa akan adanya hujan. Adanya kita haus itu tanda-tandanya bahwa tubuh kita itu butuh cairan. Adanya kita lapar bahwa tubuh kita itu butuh asupan makanan. Begitulah tanda-tandanya. Nah, berkaitan dengan tanda-tanda dan berkaitan dengan pertanyaan uh, Indonesia akan tergantikan dengan nama Nusantara dan tidak dipimpin lagi oleh presiden, tapi dengan sistem kerajaan. Ini bukan berarti Simbah mengatakan ini tanda-tandanya, bukan. Begini, belakangan ini kan orang riuh bahwa Bapak Presiden ketujuh yaitu Bapak Presiden Jokowi, ya, itu putranya jadi wakil presiden. Apakah ini tanda-tanda bahwa nanti tahta akan diturunkan ke anaknya? Saya tidak mengatakan itu. Terus adanya kericuhan belakangan ini yang sedang marak, ya, yaitu ijazah palsu. Ijazah palsu ini kan digaungkan sampai begitu dahsyatnya, sampai rame lah ya. Nanti orang akan tersadarkan. Apa sih pendidikan? Karena apa? Pendidikan itu tidak menjamin orang itu menjadi benar. Buktinya, orang-orang atau pejabat-pejabat, ya, tidak ada yang tidak berpendidikan. Semuanya berpendidikan tinggi. Tapi justru yang melakukan penyimpangan atau korupsi itu orang yang berpendidikan. Tidak bisa dipungkiri. Apakah ada pejabat orang yang tidak berpendidikan? Lurah aja harus berpendidikan kok. Orang nanti akan semakin sadar dengan ricuhnya, ya, dengan dibebaskannya demokrasi, nanti orang akan jenuh. Demokrasi kok semakin murat-marit ya. Semakin liar, semakin bebas. Lagi-lagi nanti akan melanggar HAM. Nah, orang nanti akan tergiring nanti akan jenuh dengan keadaan yang seperti ini. Apakah ini sebuah tanda-tanda? Saya tidak mengatakan ini tanda-tanda. Tapi yang jelas, sistem demokrasi ini ternyata, ya beginilah kejadian. Semakin liar, karena tidak ada batasan-batasan. Nah, berkaitan ya dengan pertanyaan orang tadi yang tentang apa namanya, Indonesia akan digantikan dengan nama Nusantara dan dipimpin oleh seorang raja. Sedikit saya akan bercerita juga tentang kejadian yang saya alami. Waktu itu saya akan menuju ke suatu tempat, yaitu tempat yang lumayan jauh. Di perjalanan
Saya merasa lapar sekali. Kemudian saya mencari warung yang mana kira-kira sesuai dengan isi kantong saya. Kalau warung sih banyak memang, tapi saya perkirakan nanti tidak cukup uang saya untuk makan. Kemudian saya lihat ada ibu-ibu jualan di pinggir jalan. Saya berhenti. Di situ dia jualan pecel sama nasi, pesen pecel, lauknya telur dadar. Saya yakin itu karena di pinggir jalan kan murah. Ya, tapi ternyata memang murah. Ketika itu saya makan. Baru selesai makan, baru sampai separuh ya makan, itu datang orang menghampiri saya. Bilang sama saya, sama Simbah maksudnya, Pak, apakah boleh saya minta makannya? Saya berpikir, kalau saya pesankan lagi, uang saya tidak cukup. Lalu kemudian, nasi yang tinggal separuh tadi saya berikan ke orang tersebut. Saya lihat, orang tadi yang minta makan, itu memakannya dengan lahap sekali. Setelah habis makan, dia ngajak ngobrol sama saya. Ya. Boleh, kalau saya ya mau ngajak ke suatu tempat, terus saya tanya, kemana Pak? Ya sudah, tinggal ngikut saja. Akhirnya saya turun dari mobil. Ketika turun, entah tidak terasa perjalanannya, sampailah di suatu tempat, di mana tempat itu adalah sebuah perkampungan. Tapi orang-orang kampung di situ kok seakan-akan tidak melihat kita. Dia tetap berjalan, saya mengiringi di belakangnya. Lalu kemudian sampailah di sebuah gua. Di situ saya duduk, diberikan sesuguhan berupa air putih sih memang. Lalu kemudian dia bilang, pejamkan matamu. Setelah itu saya terpejam matanya. Saya pejamkan. Setelah terpejam, saya melihat ada anak kecil yang sedang dibimbing oleh raja-raja Nusantara. Kenapa saya tahu bahwa mereka yang sedang membimbing itu adalah raja-raja Nusantara? Karena dari orang tadi yang memberitahu itu raja-raja Nusantara. Semuanya sudah turun untuk menggembleng anak tersebut.
Kemudian saya tanya, ini daerah mana, Pak? Dia tidak menjawab di daerah mananya. Tapi dia cuma menjawab, nanti suatu saat akan ada perubahan. Saya terperanjat, perubahan apa? Bangsamu, negaramu, semua akan berubah. Karena semua raja-raja sudah turun. Raja Nusantara. Saya tanya lagi, Pak. Mohon maaf, Pak. Ini maksudnya apa? Raja-raja Nusantara kok sudah turun, itu maksudnya apa? Terus terang saya heran, Pak. Di saat itu saya bingung. Lalu kemudian tiba-tiba saya masih duduk di bangku mobil. Dan makanan tadi kan baru saya makan separuh. Tapi nyatanya sudah habis. Dan ibu-ibu tadi yang jualan tadi pun tidak ada. Padahal saya belum membayarnya. Apakah ini sebuah mimpi? Apa halusinasi? Saya tidak tahu. Dan silakan. Apakah ini mau diartikan bahwa memang suatu saat nanti Indonesia akan digantikan dengan Nusantara dan presiden akan digantikan dengan sistem kerajaan? Monggo silahkan. Tapi yang jelas, saya yakin bahwa Indonesia akan bangkit kembali, akan menguasai seperempat dunia, sepertiga dunia, seperti zaman waktu itu. Dan ajaran tanah Jawa akan muncul ke permukaan. Satu lagi yang saya tahu, bahwa anak yang tadi dibimbing oleh raja-raja tersebut adalah titisan dari raja dahulu juga. Begitulah cerita yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada salah dan kekeliruan, monggo. Rahayu, rahayu.